ببشر بالتشديد بين الرضا وخصوصا نجاح الويسي بنت علي سدير وخصوصا المرحوم أبو أنور رضا بن مرجوكي وخصوصا وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita memberikan takdir dan mudah-mudahan doa-doa kita, zikir kita tersampaikan untuk keluarga almarhumah keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan mengucapkan kepada DKM Masjid Al-Kautsar Bapak Haji Agung yang berkenan hadir dalam majlis ini dan bapak-bapak yang lainnya. Untuk itu marilah kita mulai taklim kita kepada guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Al-Syaukani. Dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan kalau tidak berlaku sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah, sama-sama kita hormati dan baik dan hadirin beserta keluarga besar mudah-mudahan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, para asatidz dan asatidzah, khusus para asatidz saya hormati yang muhtaram Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan air tangan kita sampai di tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dari kita buka yang belum megang, silakan sampaikan di sini masih ada. Halaman 6. Sekarang bagian al-fasl tsani fi huquqiz zawj 'ala zawj. Jadi yang diberikan ini kitabnya matan. Tadinya mau dikasih yang cuma harus melogat, kasihan daripada sepuh. Tapi kalau ada yang mau melogat, maharokatin ikutin apa yang saya baca, bagus. Tapi saya tahu yang hadir di sini rata-rata umurnya udah senior. Jadi ya yang penting apa yang disampaikan di sini nanti saya logat yang ada di kitabnya, artinya di tafsirnya juga karena ada ayat-ayat di sini. Maka insyaallah bagi yang mau pena, pulpen dan seterusnya silakan di foto-fotoin aja di bawahnya ya, terserah tulisan apa kan, asal jangan digambarin gunung di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah buka halaman 6. Al-Fasl tsani, pasal yang kedua fi huquqiz zawj 'ala zawjati. Kita sekarang bab yang kedua membicarakan tentang hak seorang suami dari seorang istri atau seorang istri. Kalau yang kemarin kan istri haknya adalah sekarang bagian suami kepada istri. Ibu-ibu yang di belakang jangan kepanasan, ini kita sedang berbicara hak dulu ya. Terus bapak-bapak bagi yang mungkin istrinya nggak ikut direkam, nanti biar istri dengar sendiri gitu ya. Tujuan untuk sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat itu kan nggak gampang Pak ya. Karena sudah dikasih nasihat suaminya atau istrinya, tetap saja ketika setan datang bablas nasihat ya. Yang kedua ini al-fasl tsani fi huquqiz zawj 'ala zawj, yaitu yang kita bicarakan adalah mengenai tentang hak
seorang suami dari seorang istri, atas seorang istri. Di sini diawali mu'alif hadal kitab dengan surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Ila akhir ayat. Sadaqallahu. Bagi yang mungkin pegang handphone boleh dibuka supaya ada wawasan lagi surat An-Nisa ayat 34. Baik, saya lihat maksudnya dulu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 4 ini Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ay musallituna 'ala ta'dibihim. Artinya yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kalau bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya dulu nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Itu bahasa Indonesianya tuh. Nah, sedangkan tafsirnya maksudnya itu adalah ay musallituna 'ala ta'dibihim. Seorang laki-laki itu bukan hanya seorang pemimpin, tapi yang dimaksud dengan qawwamuna adalah musallituna, yaitu kuasa atas perempuan. Terutamanya dalam hal apa? Ala ta'dibihim, atas adab-adab dan akhlak istrinya. Maka ketika Allah sampaikan di ayat yang lain bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, perempuan itu atau istri itu adalah pakaian buat suami, suami pakaian bagi istri, itu nyata benar adanya. Misalkan, Ustaz, saya ada kasus nih, saudara saya, tetangga saya, teman kerja saya, suaminya kayaknya soleh banget, tapi kenapa ya istrinya nggak mau ibadah? Sementara katanya jodoh itu akan menyesuaikan, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Katanya laki-laki pakaian buat istri, istri pakaian buat suami, tapi ada bukti nyata. Ada dua kemungkinan. Laki-laki solih ketemu dengan wanita yang enggak solihah, ada dua kemungkinan. Boleh jadi solihnya itu palsu, atau sebaliknya dia si wanita enggak solih itu karena ada keterpaksaan gara-gara suaminya zolim, atau suami enggak pernah ngajak. Jadi dia akhirnya berbalik. Ingat, janji Allah tidak tertepati. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu maha menepati janji. Jadi kalau misalkan Allah sudah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, maka introspeksi dan muhasabah yang terbaik itu lewat jalan siapa? Pasangan. Ya, kalau pasangan kita belum juga mau sholat, istighfarnya makin dibanyakin. Yang 2 pekan yang lalu kita sampaikan apa? Kalau laki-laki sabar terhadap istri, pahalanya apa? Masih ingat? Tuh kan, baru ngaji sekali. Laki-laki yang sabar menghadapi istri yang dikiranya dianggapnya, katakanlah misalkan nggak nurut atau durhaka, pahalanya apa? Pahalanya seperti pahala yang pernah diterima oleh Nabi Ayub. Karena sabar, saking sabarnya. Sedangkan pahala yang keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub yang paling tinggi itu ketika di sini diucapkan Bismillahirrahmanirrahim keluar air. Nah, kira-kira coba guys. Berarti belum sabar. Masih kadang kita suka marah. Dan itu harus diakui. Kesabaran kita tuh nggak seperti Rasulullah, jauh. Maka paling tidak ketika kita tahu bahwa oh iya, keutamaan sabar menghadapi istri yang seperti ini ternyata punya keutamaan. Seorang istri sabar menghadapi suami yang durhaka, yang galak, yang tukang ngambekan, ternyata pahalanya sama seperti pahala yang akan diberikan kepada Siti Asiyah alaihissalam. Apa manfaat Siti Asiyah yang didapatkan? Jadi bidadari surga. Ada 4 bidadari surga sebanyak Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Terus siapa lagi? Siti Maryam, terus Fatimah, terus Siti Maryam, bukan Maryam. Siti Maryam. 4 ini punya keutamaan masing-masing. Ya, Siti Asiyah itu menjadikan gambaran buat ibu-ibu sekarang yang menghadapi suaminya yang enggak mau ibadah kepada Allah, seperti Siti Asiyah punya suami namanya Fir'aun. Jadi kalau istrinya rajin ibadah, suaminya nggak mau ibadah, berarti Fir'aun. Jauh, tapi jangan dipanggil gitu. Oh, Fir'aun sini, gitu ya. Tapi itu bagian dari kisah dan cerita yang nyata akan terjadi dalam kehidupan sehari. Ya, makanya semua yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW
baik itu jelas wahyu ataupun kekeliruan Nabi dalam arti kekhilafan Nabi, itu menjadi wahyu. Beda dengan kita, kalau kita salah-salah, dosa-dosa. Contoh kekhilafan Nabi, sholat subuh kesiangan, bareng siapa? Bilal. Gitu? Karena tahu bahwa kakinya ini kena panas. Udah lewat, ternyata udah isyraq, udah syuruk. Bilal bangun, ayo komat, langsung sholat di situ. Jadi hukum bagi kita kalau kita kesiangan sholat subuh, sholat pada saat itu dengan niat bukan adaan tapi qadha. Nabi ketinggalan sholat subuh sekali. Nabi sekali. Nabi sekali. Bisa aja terserah. Kemana arah ngomong saya? Nabi cuma sekali. Kita sering kali. Itu ternyata jadi wahyu dan kita terjadi umatnya ternyata. Terus Nabi pernah melaksanakan sholat harusnya 4 rakaat 5 rakaat. Ya, ditegur pas di pintu oleh sahabat. Apakah ada wahyu yang baru? Enggak. Engkau melebihi rakaatnya, yang seharusnya 4 atau 5. Saksi? Iya. Ya udah langsung balik lagi jadi hukum sujud sahwi. Sekali. Kita lupa jumlah rakaat berapa kali? Di Indonesia ini unik. Kalau kita datang ke masjid ini enggak kunut kita. Di sini kunut kita ikut kunut komplit, yang kunut ada, yang enggak kunut ada, yang enggak sholat subuh banyak. Indonesia tuh unik. Indonesia tuh begitu. Gitu ya. Jadi maka oleh karena itu hati-hati nih laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang dimaksud dengan qawwamuna 'alan nisa ay musallituna 'ala ta'dibihim, punya kuasa penuh atas seorang istrinya atau seorang perempuan. Penuh. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ngasih contoh dan teladan, maka ada bahasa begini. Sebetulnya sih bukan berarti sholat berjamaah itu enggak sah, bukan. Ketika sholat Jumat enggak sah, enggak. Ketika mengangkat seseorang yang bujangan jadi imam, bicaranya bukan masalah sah dan tidaknya, tapi kepemimpinannya belum terpuji dalam hidupnya. Wilayahnya itu. Ingat ya, ini kan direkam nih. Bukan bicara tentang sah dan tidak, bukan. Sah saja, silakan. Makanya diutamakan, ulama menyampaikan kalau mau yang bujangan jadi imam lebih baik pas sholat sunnah, contoh tarawih. Gitu. Tapi kalau sholat fardu diusahakan yang sudah nikah, sudah teruji bagaimana kondisi rumah tangganya. Seperti itu. Ya, tapi ingat ya, bukan bicara tentang sah dan enggak ya, bukan ya. Tapi ini bicaranya adab. Tapi kalau enggak ada lagi, ya terpaksa tetap anak muda itu yang paling bagus suaranya, paling bagus bacaannya, paling fasih. Ya sudah kita angkat kan gitu. Ya, tapi diutamakan kalau bisa ya sudah rumah tangga, karena di situ musallituna 'ala ta'dibihim, karena dia sudah teruji bagaimana mendidik istrinya. Gitu ya, memberikan adab kepada istrinya. Jadi yang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu adalah ayat musallituna 'ala ta'dibihim. Bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'dhum. Ay ar-rijal wa 'ala ba'dhin ay an-nisa. Jadi keutamaan laki-laki dan keutamaan perempuan itu punya keutamaan masing-masing. Pernah dengar kalimat ini? Bahwa laki-laki punya kelebihan sebisa mungkin menutupi kekurangan istrinya. Kelebihan istrinya bisa menutupi kekurangan suaminya. Saling melengkapi ya. Nah, sekarang saya tarik ke kisah Nabi Adam supaya paham. Nabi Adam itu lagi tidur. Diambil tulang rusuknya, diciptakan Siti Hawa. Berarti Siti Hawa dari jenis mana? Satu raga, satu badan. Ketika kita dijodohkan oleh Allah dengan kalimat qabil tumikah hawa bazi sehalin nafsi bil mahri mal halal, sebetulnya kita menemukan jasad kita sendiri. Jadi cocok nggak cocok, cocok-cocokin. Kalau merasa nggak cocok dan lain sebagainya dari awal, makanya ada proses ta'aruf. Lalu setelah ta'aruf ada khitbah, setelah khitbah naik lagi jenjang serius namanya nikah. Proses itu untuk menunjukkan bahwa apakah benar dia jodoh saya. Makanya anak muda kalau datang ke saya, doanya apa Ustaz? Kalau saya punya istri orang nih, 2 wanita, yang satu jilbabnya putih, yang satu merah. Terus kamu doanya apa? Ya Allah, boleh nggak dua-duanya? Bahlul ini. Ya, atau kalau tidak, ya Allah kalau memang ini jodoh saya, katakanlah kalau jodohnya itu orang lain, jadikan aku ini orang lain baginya. Nah, maksa. Paham ya? Masa, tapi dengan bahasa, gaya bahasa yang bagus, gitu ya. Jadi enggak, ya Allah kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau memang bukan jodohku jauhkanlah, tapi masih diingat-ingat. Nah, ya, percuma juga. Jadi maka istikharah itu asal kata dari khair. Khair itu adalah istikharah itu adalah khair. Istikharah itu mencari yang terbaik dari yang baik. Makanya sholat istikharah masuk ke dalam jenis sholat apa? Sholat sunnah yang sabab. Adanya sholat sunnah disebabkan adanya sebab. Kan ada 3 macam sholat sunnah ya. Ada dzul awqat, dzul sabab, dan mutlak. Dzul awqat itu sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Contoh sholat duha, nggak boleh dilakukan
dilakukan pada zuhur karena terikat dengan waktu. Sholat tahajud nggak boleh dilakukan di pagi hari karena dia harus di malam hari. Itu namanya dzul auqat, sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Apalagi qobliyah dan ba'diyah. Datang kita ke masjid jam 11 langsung qobliyah zuhur, nggak boleh, haram. Karena qobliyah zuhur itu ada setelah masuk waktu sholat. Lalu itu namanya dzul auqat. Ada lagi yang kedua, sholat sunnah jenisnya dzul sabab, karena ada sebab. Ada 3 macam dzul sabab ini. Yang pertama dzul sabab mutaqaddim, sebabnya itu karena duluan kita datang ke masjid maka ada sholat. Masuk masjid dulu baru ada sholat tahiyatul masjid. Wudu dulu ada baru sholat wudu. Nggak mungkin kita ke pasar lalu kita mendirikan sholat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid baru ada hukum sholat tahiyatul masjid. Ketika kita sholat Id di lapangan nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul lapangan. Paham ya? Itu namanya sebab mutaqaddim, ada mutaakhir. Sebabnya belakangan, belum terjadi tapi kita sholat, namanya sholat safar. Mau berangkat umroh, kita datang ke masjid, sholat safar. Safarnya belum padahal, tapi sholatnya sudah dilakukan. Itu namanya sholat sunnah safar atau mutaqaddim. Ya, ada lagi muqarrin. Sholat sunnah itu ada disebabkan bersamaan kejadiannya persis. Contoh apa? Sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Sekarang ada gerhana bulan, ya sekarang sholatnya gerhana bulan sudah lewat, nggak ada. Sholat jenazah juga sama. Makanya hukum yang ini boleh dilakukan kapan saja sekalipun ba'da subuh ataupun ba'da asar. Sholat asar yang sudah selesai, jenazah datang minta disolatin. Karena itu termasuknya jenis sholat yang kedua yang disebut dengan dzul-sabab. Ada sebab, nggak setahun sekali, nggak seminggu sekali, nggak tiap hari juga. Itu sebabnya karena ada mayit. Nah, sholat mutlak itu yang ketiga, bebas kapan saja waktunya. Jenisnya seperti sholat istikharah dan sholat hajat. Sholat istikharah itu nggak mesti harus di malam hari, di siang hari boleh. Karena yang namanya mencari sesuatu dari yang baik itu nggak mesti di malam hari. Kenapa kita pilih di malam hari? Pilihannya karena apa? Untuk lebih khusyuk aja. Dilakukan siang boleh. Sholat hajat boleh juga dilakukan di siang hari dan di malam hari. Karena hajat nggak mesti ada di malam hari. Lebih banyak hajat itu di siang hari. Kenapa kita lakukan di malam hari? Merasa lebih khusyuk, itu doang. Itu namanya jenisnya sholat mutlak di situ jatuhnya. Gitu ya? Seperti pengantin. Habis nikah ngapain malamnya? Berantem. Sholat Ustaz, sholat masuk kamar, laki-laki pertama kali jadi imam, istrinya jadi makmum. Jenis namanya sholat apa? Sholat mutlak 2 rakaat sebagai tanda syukur karena terjadi ijab pada hari itu. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak mengizinkan, tetap bencana datang, nggak jadi nikah. Dan nggak sedikit itu kejadian, gitu ya. Maka sebagai tanda syukur sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat tahlilan dulu. Hati-hati. Habis tahlilan ngapain? Baca Al-Quran dulu, baca Ar-Rahman, Tabarak, surat Yasin, terus sampai subuh pokoknya. Insya Allah anaknya soleh-soleha. Ya, tapi kan nggak sanggup kita, udah mau sholat aja udah alhamdulillah. Jadi ya, itu pengantin triknya supaya punya harapan ingin menjadikan anaknya anak yang soleh dan soleh berikutnya, punya banyak cara di situ. Ya, syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang disebut dengan bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd, itu memiliki keutamaan masing-masing. Kita harus sadari ketika kita memiliki kelebihan, ingat kita pun punya kekurangan. Istri punya kekurangan, kita harus tahu bahwa istri kita pun punya kelebihan. Jangan dilihat kekurangannya saja. Awas ya, jangan dilihat kekurangannya saja. Jadi kalau kita atau pasangan kita melihat dari kita kekurangannya saja, hati-hati ya. Jadi bumbu-bumbu perselisihan sudah mulai muncul berarti ya. Jangan sampai jangan sampai seperti itu. Terus wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya apa? Di dalam tafsirnya adalah ay alaihinna fi nikahihinna kal mahri wan nafaqah. Laki-laki itu punya kuasa untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, dari apanya? Dari hartanya. Contohnya diawali dari pertama nikah, fi nikahihim kal mahri wan nafaqah. Ketika awal menikah sudah memberikan mahar. Mahar itu haknya perempuan, mau dibuang, mau dikasih orang tuanya silahkan. Laki-laki yang menikahi nggak punya apa-apa. Itu pertama kali laki-laki memberikan nafkah sebelum nafkahnya di malam hari. Berantem tadi. Gitu ya. Nah, faktor pertama setelah pas akad nikah itu memberikan mahar. Ya, mahar termasuk rukun bukan? Bukan. Ya, makanya mahar itu terserah. Di zaman Nabi ada mahar itu cincinnya terbuat dari besi. Ternyata itu adalah kalau bahasa kitanya baut, bahasa kitanya. Nerima istrinya itu si perempuan itu.
Jadi ketika salah seorang perempuan meringankan maharnya atau mas kawin kepada laki-laki, pahalanya luar biasa. Ya, tapi ingat, seorang perempuan punya hak untuk meminta mahar sebanyak-banyaknya. Ya, boleh ngutang Ustaz? Boleh. Cuma perbedaannya yang utang sama cash. Kalau yang utang belum cash, belum lunas, si perempuan boleh menolak ajakan suaminya atau perintah suaminya karena belum lunas. Ya, tapi kalau sudah lunas dosa. Langsung malaikat siap mukul dia ketika dia menolak ajakan suaminya, menolak perintah suaminya. Ini perintah yang baik-baik ya. Nah, itu malaikat sudah siap melaknat pada malam itu, melaknat sampai waktu subuh sebelum suaminya menolak. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa diawali dari seorang laki-laki atau suami ini sudah memberikan nafkah. Cirinya adalah di sini finikahihinna, ketika menikah dengan perempuan itu kalmahri wan nafkah, seperti mahar atau nafkah yang diberikan kepada seorang perempuan itu sudah menjadi haknya perempuan. Ya, sudah. Ketika kita butuh buat modal yang dulu kita maharkan, kasih kepada istri kita, harus ada akad di situ. Kalau mau pinjam minta, kalau pinjam harus dibalikin. Maaf pinjam dong, dulu mas kawin dari papa itu yang setengah gram. Ya udah, terus balikin ya balikin, hutang itu jatuhnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan itu mahar yang kita berikan ternyata mau diberikan kepada orang tuanya, itu hak dia, nggak bisa kita ikut campur. Ya, maka yang dipakai figura itu simbolis, bukan asli. Kalau nggak boleh. Kalau asli nggak boleh. Dikasih figura asli, pajang nggak boleh. Harus dimanfaatkan mahar itu. Nggak boleh jadikan pajangan. Gitu ya. Jadi kalaupun ada pajangan, itu mitasinya. Bukan mitasi, apa namanya bahasanya? Ya kayak gitulah pokoknya. Ya bukan aslinya yang jelas. Jadi yang aslinya itu harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Jadi ya, kalau bisa lagi seperangkat alat sholat, pilih-pilih, hati-hati. Jangan ada Al-Quran contohnya. Al-Quran ya kalau bisa dari Harjamukti berangkat ke Cisalak jalan kaki aja sampai Keringat terus beliin Al-Quran. Cuma tadi aku jalan kaki ke pasar Cisalak udah Al-Quran 2 tahun. Itu Al-Quran dibelikan dengan modal keringat kita jalan kaki. Innalillahi, masya Allah, itu pahalanya betul luar biasa. Daripada dijadiin mas kawin nggak dibaca, ya sampai sekarang masih utuh. Ambil sekarang ya, lihat di lemari masih ada nggak itu mas kawin yang kita gunakan, apakah cukup mukena atau sejenis itulah, intinya sudah nggak kepake, cepat ambil sedekah dulu. Ya, mendingan beli dari rezeki bapak-bapak semuanya, karena itu mas kawin itu harus dimanfaatkan. Tapi manfaat buat istri saya, alhamdulillah malah bagus. Yang saya maksudkan yang tidak dimanfaatkan. Yang saya maksudkan itu. Tapi kalau dimanfaatkan sangat bagus luar biasa. Gitu ya, karena itu nafkah pertama yang diberikan oleh seorang suami. Terus lanjut. Masih bicara tentang ayat ini. Qala al-musaffirun, berkatalah ahli-ahli tafsir dalam masalah ini, tafdilur rijal alaihinna min wujuhin katsiratin haqiqiyah wa syar'iyyatin fa minal awwal an uqulahum. Ahli tafsir berkata bahwa tafdilur rijal, keutamaan seorang laki-laki atau seorang suami alaihinna atas seorang perempuan min wujuhin katsiratin. Banyak sekali kelebihan seorang laki-laki itu kepada seorang perempuan, seorang istri. Ada dua, hakikiyah wa syar'iyah. Ada yang hakikiyah, ada yang syar'iyah dari sisi agama. Faminal awal, adapun yang pertama, an uku lahum wa ulumahum. Laki-laki itu keutamaan dari perempuan yang pertama disebutkan di kitab ini adalah an uku lahum, akalnya laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Ayo kita tes akal laki-laki. Coba banyak bocor perempuan, udah wuri-wuri kan. Naik motor, coba tes yang sederhana aja. Laki-laki, enggak, bisa dia langsung telepon kanan kiri, bisa kesana kemari, bisa naruh dulu motornya, dia jalan kaki, bisa. Tapi perempuan udah pusing duluan. Kelebihan dari Allah yang Allah berikan, fitrah. Yang kedua, wa ulumahum, ilmunya laki-laki lebih tinggi. Tapi status pendidikannya kan istrinya lebih tinggi kan, S1. Si laki-laki ini cuma S1 SMA misalnya gitu ya, tetap Pak, gak bisa dibohong. Ya, akalnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Terus wa ulumahum, ilmunya laki-laki pun aksar, lebih banyak daripada perempuan. Wa qulubahum dan hatinya seorang laki-laki alal a'mal, atas perbuatan atau amal yang biasa dilakukan itu lebih murni ketimbang perempuan. Lebih murni. Makanya jangan salah, kalau perempuan diundang pengajian datangnya sertup luar biasa. Jam 1 itu sebelum itu udah dandan. Bapak-bapak diundang jam 1 entar-entaran.
Udah sampai mana? Udah mulai belum? Masih begitu. Tapi ibu-ibu enggak, jam 1 jam 11 sudah dandan. Ya, udah dandan, benar-benar sergap masalah itu. Tapi fi qulubihim, masalah perkara hati, ketulusan dalam perkara menuntut ilmu kah itu dan lain sebagainya. Hati-hati laki-laki lebih terjaga daripada perempuan. Makanya kalau perempuan itu soal meminta memaafkan lebih mudah daripada laki-laki. Tapi sayangnya soal melupakan nggak pernah bisa. Kalau laki-laki kalau sudah memaafkan selesai udah. Mau berantem sekali, jodoh sekali, tapi selesai. Tapi perempuan di depannya maafin ya, iya maafin, peluk nangis. Setelah itu untung gue maafin. Gitu ya, beda. Jadi perempuan itu tergambar dari sifatnya istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Nuh diajak pergi, ayo mau ada bencana banjir luar. Kata istrinya, enggak, aku nggak ikut. Akhirnya dia ikut di belakang Nabi Nuh, nengok lagi ke belakang. Ikut lagi, nengok lagi. Ketinggalan sementara Nabi Nuh terus lari. Ya, nengok lagi. Akhirnya kena banjir luar. Nah, itu gambarnya apa? Perempuan itu tidak bisa melupakan masalahnya. Selalu nengok ke belakang terus. Ya, itu. Makanya alhamdulillah laki-laki dijadikan seorang pemimpin ya, untuk dijadikan garda terdepan. Insyaallah. Bahwa di sini sih saya yakin pemimpin semua insyaallah. Ya. Minimalnya mimpin diri sendiri, gitu ya. Al-a'mal asyaqah as-sabar. Sabar juga jelas, asyaqah juga taatnya juga banyak. Wa kadzalikal quwwah, dan kuatnya juga. Ini yang bicara tentang kuat di sini, kuatnya itu kuat lebih ke fisik. Ini ya, apa namanya, aktivitas bekerja ya. Ya, bukan masalah maaf, bukan masalah tentang tidur. Kalau tidur laki perempuan lebih kuat. Kalau ini sedang berbicara tentang zohirnya laki-laki dan perempuan. Ini sedang yang bicarakan zohir dulu, nanti ada yang selain zohir. Terus, wal kitabah ghaliban, dan menulis pun laki-laki itu lebih kuat, lebih bagus daripada perempuan ghaliban, rata-rata. Enggak Ustaz, buktinya di sekolah. Yo, kita tes sekarang. Kaligrafi pernah menemukan nggak yang nulis di masjid itu perempuan? Ayo. Cuma sayangnya memang tidak ditampilkan, kita ini laki-laki. Kita tahunya di kelas yang paling bagus tulisan itu dari 36 anak sekolah yang satu kelas itu, yang paling bagus semuanya banyakkan perempuan. Buktikan di luar, jangan satu kelas. Ternyata di sini disampaikan bahwa kita batu dan tulisan pun lebih banyak laki-laki yang bagus. Ghalibatan, tapi apa? Rata-rata itu laki-laki. Makanya penulis kaligrafi apa segala macam itu laki-laki. Coba. Gitu ya. Jadi ini apa namanya, kelebihan-kelebihan yang disampaikan dari kalimat yang barusan disampaikan dari ayat itu dibeberkan di sini. Imam Nawawi dibeberkan, benar-benar dibeberkan tuh. Artinya apa? Supaya sama-sama saling menyadari ternyata oh iya, suami saya mengenal saya baru 1 tahun, lalu menikahi saya. Padahal ibu dan ayahnya meminta nafkah dari anak laki-laki itu setelah bekerja. Akhirnya ibu dan ayahnya ngomong, nah kamu tuh udah saya gedein, saya sekolahin, sekarang sudah dapat pekerjaan baru setahun. Ibu mah pengen banget kamu tuh bahagiain ayah sama ibu. Malah kamu lebih pilih bahagiain anak orang. Ya udah kamu nangis itu pas nikah. Sebenarnya mau ngelarang tapi nggak bisa, karena anaknya lebih mencintai si perempuan ini ketimbang orang tuanya. Ini bicaranya cinta ya, bukan rasa ya. Cinta bicaranya. Dan dia sudah membuktikan ternyata ketika orang tuanya sudah sepuh, dia sudah menikah segala macam, ternyata yang di sampingnya betul. Ini saling mencintai, juga insan ini laki-laki dan perempuan saling menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Posisi kita pernah kejadian seperti itu. Orang tua kita pernah nangis ketika kita nangis, ketika kita menikah. Khawatir kita nggak ingat lagi dengan dosa mereka. Apa-apa buat istri, apa-apa buat anak. Kita nggak tahu bahwa orang tua kita belum makan. Ada orang tua kita yang memberikan nafkah sama kita. Maka kalau misalkan kita lebih mendahulukan istri kita ketimbang orang tua kita, sebetulnya kita lagi memperketat rezeki kita sendiri aslinya. Aslinya itu lagi memperketat rezeki kita. Tapi kalau kita kesini dan kesini pun tetap berbuat adil kepada istri, maka orang tua ridho dengan sikap kita, maka ini rezeki buat istri itu lancar buat kita. Ya, karena itu nggak bakal bertahan. Ya, jadi makanya di sini, pokoknya pancing gimana caranya orang tua itu benar-benar sayang banget sama kita. Dengan cara apa lah pokoknya, sampai dia ingat terus ke kita, doain kita. Jangan sampai malah justru ingatnya tuh bencinya, ingat tuh nakalnya. Ya, harus sampai orang tua ingat ke kita tuh kebaikan-kebaikan kita sebagai anaknya. Dan harapannya berikutnya supaya anak kita juga menjadi anak yang soleh-solehah, sama seperti ayahnya juga termasuk anak yang soleh buat orang tua. Ya, pengen anak soleh, solehah. Dia aja durhaka sama orang tua.
Gimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Ya, jadi di sini disampaikan bahwa kelebihan-kelebihan laki-laki lebih terperinci lagi, dan itu supaya kita menyadari bahwa kelebihan suami ada, kelebihan istri ada, kekurangan suami ada, kekurangan istri ada, saling melengkapilah di antara kekurangan dan kelebihan yang ada. Insya Allah itu akan menjadi sempurna. Ya, tapi ingat sempurnanya bukan di mata Allah, di mata kita ya, di mata Allah beda lagi. Gitu ya. Paling tidak kalau sudah di mata kita katakan sempurna, bahagia, insya Allah Allah akan meridhoi itu. Gitu ya, kebahagiaannya, tapi kebahagiaan ada dalam syariat. Gitu ya, bukan kebahagiaan hanya sebatas dunia saja. Gitu. Lanjut, fasalihatu qanitatun. Adapun ciri wanita yang salihah, ciri wanita yang salihah, yang pertama adalah qanitatun, taat. Ai yang disebut dengan qanitatun artinya muti'atun li azwajihinna, taat kepada suaminya. Apakah harus taat semua? Enggak. Kalau disuruh maksiat enggak usah taat. Tapi itu pun hebatnya ketika disuruh maksiat dan seorang istri enggak taat kepada suami, tidak boleh membentak. Dulu nih, yang sekarang orang tua dulu, yang sekarang jadi orang tua nih, yang sekarang saya yakin tahu. Rumah tangga orang dulu itu, kalau istrinya diomelin, takut tuh luar biasa sama takut. Maafin bener kamu salah. Bener. Kamu ini makanya jangan gitu kan. Istri sekarang, kamu ini bunuh aja pak, bunuh. Beda nggak? Beda. Pola pendidikan beda. Lalu ini benar-benar praktek pak. Ketika ditantang cerai balik, ayo begitu. Kalau dulu mau takut ampunya pacaran, kayak gitu. Beda, benar-benar beda. Ya karena memang proses ta'arufnya pun beda. Kalau dulu kan ta'arufnya benar-benar ta'aruf, bahkan nggak ta'aruf orang tua yang ketemu sama orang tua, nasabnya supaya terjaga kan gitu. Dulu tuh sampai anaknya dinikahin aja nggak tahu dia udah nikah. Dulu saya juga dengar cerita. Jadi kalau sekarang ketemu di Facebook jadi kayak maka pantas atau sulit, ya, cara mendidiknya sulit, gitu ya. Jadi ciri istri yang salihah itu qanitatun ai muti'atun li azwajiha, yang taat kepada suaminya. Taat ya, tugas istri itu cuma taat. Berarti tugas nyuci siapa? Suami. Ngepel? Suami. Ngomong? Suami. Bikin kopi? Suami. Tapi kalau suami bilang bikin kopi harus taat. Ya bikin kopi berangkat ya. Nah hembusan nafasnya itu bikin kopi. Ibadah itu. Ya ngomong kayak gitu aja walaupun kesal itu dihitungnya ibadah, apalagi kalau ridho tuh makin ibadah lagi. Nanti ada di sini kalau suami ridho kepada istri itu pahalanya luar biasa, surga menanti. Ya, gitu. Apalagi kalau tidak di sini dikatakan di pada kalimat bawahnya itu, kalau seorang istri meninggal dunia dan suami itu ridho, maka suami istri itu akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Kalau istri mati, ridho nggak Pak? Benar. Ya, jadi ciri istri yang salihah itu yang pertama adalah fasolihatu qanitatun, yaitu yang taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi. Maknanya apa hafizatun lil ghaibi? Ai lima yajibu 'alaiha hafizahu, yaitu kewajiban menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak sedang di tempat. Menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Ini juga baik-baik. Pada 2 pekan yang lalu masih ingat, seorang istri tidak boleh memberikan karpet merah kepada siapapun yang tidak disukai suaminya. Ya, yang kajian dulu, yang lanjutan ya. Seorang istri yang salihah itu tidak akan memberikan karpet merah untuk masuk ke dalam rumah kepada siapapun yang tidak disukai oleh suaminya, sekalipun keluarga. Harus minta izin kepada suaminya. Gitu ya. Kalau yang disukai oleh suaminya, contohnya memang nggak ada masalah, maksudnya disukai itu tidak ada masalah dan keluarga, ya silakan saja. Itu pun tetap harus minta izin suami. Yang kisah Siti Mutia masih ingat? Yang tidak memasukkan Siti Fatimah ke rumah gara-gara membawa Hasan, lalu besoknya nggak boleh masuk rumah lagi gara-gara membawa Hasan dan Husain karena suaminya belum mengizinkan, dan lalu besoknya baru masuk ke dalam rumah Siti Mutia sudah membawa Hasan dan Husain walaupun masih kecil, dan suaminya sudah mengizinkan karena tidak kondisinya sedang di rumah. Apa kalimat yang disampaikan oleh Fatimah? Ternyata kelebihan Siti Mutia itu ketika memberikan makan kepada suami, di sebelahnya ada cambuk. Kalau makanan ini nggak enak, silahkan suami untuk mencambuk aku. Kita kan nggak pernah kayak gitu ya. Kasih tahu istri rekam. Kalau lu masak ada cambuknya di samping, gitu. Ya, Pak enak nggak masakannya? Ini tapi ngomongnya ini cambuk nih.
Pak, enak nggak masakannya Pak? Ini yang ngancam siapa sebenarnya? Istrinya atau suaminya gitu ya. Nah, harusnya kita dari situ tuh tidak bicara apa-apa, tapi itu memberikan isyarat bahwa kalau ada sesuatu yang kurang enak, silakan saya omeli, silakan saya bila perlu dicambuk, silakan cambuk. Itu menandakan bahwa begitu taatnya seorang istri kepada suami sampai-sampai harus melakukan seperti itu. Sampai-sampai bukan harus, sampai-sampai melakukan seperti itu, dan itulah menjadi muhasabahnya Siti Fatimah. Ternyata perbuatan itulah yang belum dilakukannya, sehingga Nabi mengistimewakan perempuan itu, bukan putrinya sendiri. Maka dari situlah Siti Fatimah menangis karena ada orang lain yang memiliki perilaku yang lebih baik daripada dirinya. Itu orang soleh itu begitu, tidak merasa diri baik, selalu melihat orang lain lebih baik dari kita, nggak merasa kita tuh tinggi ya. Terus bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaga. Nah, yahfadhu ayyuhunna bitaufiqihi, karena Allah menjaga si perempuan itu dengan taufiknya. Apa bedanya taufik dan hidayah? Apa bedanya taufik dan hidayah? Kita bisa ngaji, kita bisa sholat, itu hidayah. Tapi taufik itu ada kaitan dengan urusan dunia, tapi digunakan ibadah, itu taufik. Kita dapat gaji, itu taufik. Tapi bisa untuk sedekah, bisa untuk berangkat umroh, bisa untuk beli baju anak, istri, menutup aurat, taufiknya. Tapi kalau hanya terima gaji saja, belum tentu taufik. Gitu ya? Maka ketika hidayah itu dikaitkan dengan perkara agama, karena memang satu-satunya yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita punya sahabat teman ini, orang kafir, non muslim, kamu kafir, nggak boleh. Karena nanti 1 jam berikutnya boleh saja Allah memberikan hidayah sama dia dan dia masuk Islam. Hukum kita mengucapkan kafir berbalik kepada kita, maka kita yang kafir. Yang boleh itu bukan orang per orang, tapi kelompok, karena Allah yang menyampaikan itu. Contohnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, al-maghdub Yahudi, al-dhalin Nasara. Jadi yang tersesat dan yang dimurkai oleh Allah itu cuma Yahudi dan Nasrani. Maka oleh karena itu kita katakan boleh al-Yahud adalah ad-dhalun, orang Yahudi itu mereka adalah orang yang sesat. Boleh karena Allah yang menyampaikan itu. Tapi tidak orang per orang, kelompok. Ya, kalau orang per orang itu sudah kaitannya dengan kuasanya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan hati-hati ketika 1 jam berikutnya, 1 hari berikutnya dia mendapatkan hidayah, habislah amal kita. Yang sudah berburuk sangka kepada saudara kita, ternyata Allah lebih cepat memberikan hidayah kepada dia ketimbang kita. Masih ingat ada seorang perempuan ternyata salah satu calon penghuni surga, gara-gara cuma ngasih makan, ngasih minum ke. Masih ingat seorang badui datang kepada Nabi, pegang-pegang surganya Nabi, nggak ikut dengan Nabi, duduk bersama Nabi juga enggak, cuma modalnya apa? Aku cinta kepadamu ya Nabi, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Apakah kita mau bangga dengan sholat tahajud kita, dengan sholat duha kita, baca Al-Quran kita, pintar ngaji itu? Belum tentu ketentuan kita pun nanti di akhir. Nah, kita sedang ikhtiar bareng-bareng sekarang ini. Ikhtiar, masa iya kalau sudah ikhtiarnya tidak akan dipandang oleh Allah? Nggak mungkin, pasti akan dipandang. Contoh perkara niat, kita sudah mau berangkat haji, sudah berangkat, nggak sampai, ada sesuatu kejadian, matilah di perjalanan, sudah layak dia dikatakan ya ayyuhal hujjaj. Yang sudah nabung sekarang di bank, lalu nggak berangkat karena mati duluan, maka dia layak dikatakan ya ayyuhal hujjaj. Itu ya, karena niatnya sudah tersampaikan. Jadi yuk kita sama-sama saling menjaga. Istri menjaga suami, suami menjaga istri. Aib suami adalah aib istri, aib istri adalah aib suami. Ya, kita harus saling menjaga. Jangan sampai mudah bercerita tentang hal-hal yang keburukan-keburukan pasangan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baik wanita itu idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita jikalau kamu melihat dia, menyenangkan hati kita. Luar biasa. Kita pandang, senyum, masya Allah. Itu solehah. Sebaik-baik wanita. Kita pandang dia manyun, bertutut, meremut, cemberut. Solusinya harus gimana? Kasih duit. Benar kan? Gitu ya. Jadi istri yang solehah itu idza nazarta ilaiha, kalau kita memandang dia serata menyenangkan hati kita. Yang kedua, wa in amartaha atau atka, kalau kamu memerintahkan dia atau atka, dia taat kepadamu. Yang tolong ambilin kopi, siap. Gitu ya. Kalaupun belum bisa, sampaikan, mohon maaf aku nanggung ini, gak apa-apa ya, maafin ya, gak apa-apa. Kita pun harus legowo di situ ya.
Jangan apa namanya mentang-mentang kita punya kuasa di situ. Pokoknya kamu tahu harus sekarang nggak bisa begitu. Wa in ghibta anha hafizatka. Kalau kita tidak sedang di sisinya, ghibta itu gaib, artinya nggak ada. Yang nggak ada di sisinya, dia menjaga kamu, menjaga harta kamu, menjaga kehormatannya. Malika fi malika wa nasiha. Wallati takhafuna nusyuzahunna wallati, artinya wallati ay tazunnuna nusyuzahunna ay bughduhunna. Nah, untuk wanita-wanita yang nusyuz, nah kebalikan yang tadi. Nusyuz itu yang durhaka, yang melawan ke suami, yang nggak pernah mau taat sama suami, nggak mau ibadah, diajak ibadah juga nggak mau. Ini nusyuz nih namanya, ya sebutannya itu nusyuz. Ini wanita nusyuz. Wanita nusyuz itu wanita yang lebih identiknya itu durhaka lah gampang. Jadi cuma itu terlalu kasar lah. Intinya nggak taat kepada suami. Ini ai bughduhunna lakum. Bughdu itu ngomel mulu sama kamu. Bughduhunna lakum, ngomel mulu. Coba bapak-bapak nanti masuk surga sama istri mau nggak? Istri masuk surga sama suami, alhamdulillah mau Pak Ustaz. Suami diem, Pak kenapa diem aja? Pak disuruh di dunia aja capek gua diomelin mulu hidupnya gitu. Tapi di surga nanti, di akhirat nanti hilang semua keburukan, baik datang laki-laki ataupun perempuan, semua hilang, semua baik. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud nusyud itu yang pertama cirinya perempuan nusyud itu ternyata ai bughduhunna lakum, ngomel mulu sama kamu. Wa rafi anfusihinna alaikum takabbur, selalu ngangkat suaranya di depan kamu, ngangkat suaranya keras. Tapi beda ya sama orang yang memang asli ya. Contoh orang Sunda yang nyablak, orang Betawi yang nyablak, ada kan macam-macam gitu kan, itu beda. Tapi beda kok, kita bisa nyiriin kok mana yang nyablak, mana yang kasar tuh lah tahu. Gitu ya. Kalau nyablak enggak, memang udah kebiasaan kalau nyablak. Ini benar-benar nadanya, intonasinya, jadi isinya pun memang beda. Coba kalau bapak lu sama emak lu mah itu mah kan memang nyablak ya, nggak kedenger kasarnya, memang seperti itu adanya. Jadi hati-hati, sampaikan kepada istri, intonasinya diturunkan, kalau bicara diturunkan, jangan sampai terlalu nyablak, terlalu tinggi suaranya ya, apalagi kalau sampai kedenger tetangga ya. Fa'idhuhunna ay fakhawifuhunna wa huwa mundu. Jadi ketika kita memaafkan mereka karena takut kepada Allah, fakhawifunahunna Allah, ketika takut kepada Allah, maka itu yang disebut dengan mundu, yaitu sunnah. Ya, jadi takutnya itu jangan takut kepada suami, harus takut kepada Allah. Karena yaqulur rajul li zaujatihi ittaqillah. Bisa enggak kita ngomong kepada Allah, kepada istri kita ketika dia ngomel, ittaqillah. Dia lagi ngomel ittaqillah. Makanya untung banget Bu ya, sampaikan ke anak perempuan khususnya. Kalau sekarang mungkin udah kadung lah punya suami model begini ya. Sama istrinya. Nah, kalau bisa nanti kamu punya suami yang santri ya, nak. Kenapa mah harus yang santri? Bukan berarti harus mondok aja, bukan. Maksudnya rajin sholatnya, rajin ngajinya, pinter ngajinya. Kenapa? Nanti kalau kamu ngambek, nanti bakal diruqyah sama suami kamu. Dia ngambek marah, langsung pegang tepuknya, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Santri lah, gitu ya, santai. Jadi ketika kita tahu bahwa oh iya, dia intonasinya naik, terus langsung kita sampaikan. Kalau bisa alif hadal kita menyampaikan, alif itu menyampaikan kepada kita, ittaqillah fil haqqil wajib, bertakwalah kamu kepada Allah, karena bertakwa itu adalah sesuatu hak yang wajib yang ada pada kamu. Yang wasilahnya takwa seorang istri berarti apa? Suami. Jadi itu dia suami. Ya kan? Orang rajin ibadahnya, puasanya rajin, nggak pernah izin sama suami. Pertanyaannya, diterima nggak puasa sunnahnya? Enggak. Kan gitu? Gitu ya. Maka di sini mudah-mudahan pada berani lah nanti pulang dari sini. Ittaqillah. Ya, kalau perlu pakai sorban, pakai kacamata hitam, ittaqillah. Paling ngaji Mas Rahman jadi gila lupa apa. Ya, jadi luar biasa ya, untuk bertakwa kepada Allah silakan dengan gaya bahasa masing-masing. Wahzaril uqubah, berhati-hatilah dengan al-uqubah. Berantem itu berhati-hati. Terkadang kalimat yang disampaikan kepada istri yang tidak seharusnya keluarkan keluar.
Contoh kalimat talak, kalimat cerai, atau dengan isyarat bukan talak bukan cerai, tapi masuknya kategori talak dan cerai. Angkat semua pakaian itu isyarat, tapi masuknya kategorinya talak atau cerai. Jadi ya, itu kategori orang yang marah. Makanya marah di dalam Islam caranya gimana? Kalau dimarah di rumah, ambil air wudhu. Kenapa air wudhu? Karena marah itu adalah gambaran dari setan. Setan itu terbuat dari apa? Api. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Masih marah juga kalau saya tiduran. Duduk dulu, minum yang banyak, duduk. Masih marah juga, tiduran terbahak. Masih marah juga, baru boleh keluar dari rumah. Keluar dari rumah tidak membawa apa, dalam arti apa? Ketika kita melihat persoalan di dalam rumah, dari luar kita akan tahu sebetulnya yang salah kita, bukan dia. Tapi kalau kita fokusnya melihat kesalahan istri, pasti bakal ketemu, nggak usah keluar dari rumah. Tapi kalau keluar dari rumah kita akan tahu bahwa yang salah itu kita. Misalkan istri ngelawan ke kita pusing, keluar dari rumah. Dalam arti di masjid atau di mana? Biasanya sih kalau laki-laki biasanya yang saya lihat. Itu udah tingkat dewa itu isinya. Udah nggak usah diceritain. Itu ibadah itu juga mikirin istri namanya juga, gitu ya. Udah kayak gitu, ketika dia tahu, ya Allah, saya kan maksa ke orang tua saya pengen nikah sama dia, ya salah saya pilih dia. Kenapa sekarang saya nyesel? Tuh kan? Ya, jadi ujung-ujungnya akan menemukan bahwa yang salah itu kita, bukan pasangan kita. Luar biasa. Memang kalau sudah muhasabah tingkatan sampai sana itu, ya enjoy aja. Ya, istri mau bawel ya syukur. Ya, kenapa kita harus bersyukur istri bawel? Kalau mati lampu tetap ramai. Oh ya, istri kurus, alhamdulillah. Kenapa? Kita boncengin naik motor, ban motor aman. Istri gemuk juga alhamdulillah. Kita bawa pulang ke mertua ngecung jempol kita. Wah, anak gua dikasih makan. Luar biasa. Husnuzon tuh enak, Pak. Enak. Gitu ya. Jadi ini bagian dari pembelajaran yang disampaikan oleh kitab Ukhudulijin ini benar-benar terinci sehingga jangan sampai ada pertengkaran yang tidak perlu kita tengkarkan sehingga itu berpotensi berpotensi akan menjadi dan terakhir perceraian. Ya, jangan sampai dengan. Oke, ada yang bertanya dulu? Selanjutnya tanya dulu silakan. Ya. Saya tanyakan tadi masalah kalau seorang laki musyrik tadi untuk kita ke rumah kamu, ada itu sudah masuk talak atau tidak, atau harus bagaimana cara mengembalikannya? Baik, masuk talak iya. Tapi bagaimana cara mengembalikannya? Ada kekuasaan di seorang laki-laki untuk menjemput kembali. Artinya menjemput kembali ini terjadi kepada istri Nabi dari putrinya Umar bin Khattab. Pada saat itu langsung dijemput saya tanpa harus menggunakan akad kembali. Kecuali kalau sudah sampai beberapa hari dan tidak menerima nafkah. Ya, itu baru harus lapor menikah ulang. Kalau bahasa orang tua itu bangun nikah namanya. Gitu ya. Tapi kalau pada saat itu tadi, gitu ya, karena emosi, karena marah, maka berhati-hati lebih baik menghindar saja. Ya, menghindar, tapi bukan berarti mau kabur. Bukan, ya, artinya hanya mencari tahu. Tapi kalau sampai ada kalimat dengan kata langsung, dengan kalimat langsung ataupun dengan isyarat, bahasa isyarat ada contohnya nggak Pak Ustaz? Ada, itu zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu ketika suruh ganti warna tembok, itu langsung kalimatnya cerai. Ustaz, saya dengar di Indonesia ini contohnya di Padang dan di Jawa itu lupa Jawanya mana? Yang perempuan melamar laki-laki ada contohnya di ada. Siapa? Nabi dilamar oleh Siti Khadijah. Jadi nggak bisa disalahin. Yang nyalahin itu karena nggak tahu sirah, nggak pernah kurang baca buku masalahnya. Ya, lalu proses setelah Siti Khadijah kesininya baru Nabi yang datang melamar. Dan itu prosesnya diikuti oleh kita. Karena Nabi pernah melakukan apapun itu yang pernah dilakukan Nabi jadi sunnah, selesai. Gitu ya. Nah, karena Nabi punya kelebihan, maka Siti Khadijah yang meminta. Gitu ya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Adapun masalah dengan isyarat itu terjadi diawali dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ciri untuk mengganti cap itu menandakan bahwa dia sudah menceraikan istrinya. Ya. Terus di zaman Nabi Musa berubah tuh masalah bersuci. Bersuci itu kalau ini kena kotoran ayam nggak bisa lagi digunakan untuk ibadah, kecuali harus digunting, baru bisa lagi untuk ibadah. Walaupun dicuci bersih nggak bisa. Itu di zaman fikihnya di zaman Nabi Musa. Maka kalau sekarang ada yang anak SMA yang pada sobek-sobek, itu adalah umatnya Nabi Musa. Sobek-sobek celananya itu, karena takut nggak sah sholatnya. Itu, ya, jadi itu perbedaan. Terus maka disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi? Ya.
saya pengen dijelaskan dilihat dari sisi agama bagaimana. Kemarin ada kasus penceraian rumah tangga di pengadilan itu, seorang istri menuntut cerai gara-gara dia suami itu pulang pagi terus karena dia kerjaannya itu entertainment ya, jadi sampai pokoknya pulangnya pagi terus juga cerai karena soal pemberian nafkah, soal harta itu nggak masalah, tapi ternyata tentang cerai istri tidak dikabulkan oleh pengadilan. Itu kira-kira gimana? Dikabulkan. Tidak dikabulkan karena alasannya pemberian nafkah itu tidak penuh, hanya alasannya istri minta cerai itu dia pulang pagi terus, nggak betah pulang pagi terus pulangnya itu aja. Pertanyaannya gimana tuntutan istri itu menurut sebetulnya ada di bawah, di bagian bawah, salah satu kekuasaan laki-laki yang tadi disampaikan itu akan disebutkan bahwa laki-laki itu punya kuasa untuk menceraikan dan tidak menceraikan. Jadi kalau laki-laki tidak menceraikan, maka tidak akan pernah jatuh cerai. Lalu bagaimana supaya jatuh talak dan perempuan memaksa, maka diberikan harga kepada perempuan. Oke, saya mau talak kamu dengan syarat belikan saya rumah. Boleh, silakan tanya perempuan usia mana. Tapi jangan dimanfaatin, awas ini kacau ini. Ini kacau ini. Makanya ada kalimat pernah dengar bahwa ketika seorang laki-laki, seorang suami memberikan kemudahan jalan kepada istrinya jika merasa memang terzalimi oleh sikap kita, kemudahan yang diberikan salah satunya maaf talak itu, maka itu menjadi pahala tersendiri. Tidak mempersulit, tidak mengganggu diskusi. Jadi ya, jadi kekuasaan itu ada di tangan laki itu sampai seperti itu. Ya, dan itu di bagian bawah sebetulnya sudah disebut dulunya Bapak. Ya, jadi di kuasa di laki-laki itu sampai menceraikan ada di kuasa laki-laki, rujuk juga ada dalam kuasa laki-laki, bahkan ketika yang cerai dipaksa lalu diberikan harga, itu pun ada kuasa di laki-laki. Boleh hukum. Jadi ya, boleh hukum. Tapi kalau memang kita dengan sukarela ridho karena dia sudah tidak bisa membayar kita atau tidak mau membayar kita atau tidak mau bersama hidup dengan kita lagi, yang ada malah justru dia akan tambah dosa sebab sering membantu kita sebagai itu, dengan sukarela kita serahkan kembali ke orang tuanya kemuliaan di sisi Allah. Ya, berarti kita dapat layak untuk mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Ya, jadi orang kaya, Nabi itu juga orang kaya, pahalanya kan itu bisa sembuh dari penyakit hati. Ya, penyakit hati. Kalau sekiranya memang dia sering nyakitin kita terus, siapapun itu, baik istri dan sebagainya, cepat hindarin saja, jauhin saja, cari aman hati kita supaya kita sepakat. Gitu ya, Allah. Ada lagi? Ini pada yang tertanyakan, bila mana seorang istri yang keluar dari rumah, dia meninggalkan keluarganya, gitu kan, sampai 1 tahun, tapi si suami tidak mengambil atau mengambil lagi, gitu kan, si istrinya. Setelah sekian lama, tapi dia tidak ada talak dari suami. Apa hukumnya mata beliau? Masih ngasih apa enggak? Sudah tidak. Nah sekarang dia pengen kembali lagi. Apakah harus menikah lagi atau bagaimana cara hukumnya itu? Terima kasih. Baik, ketika seorang laki-laki pulang atau pergi dari rumah, lalu dia kembali lagi mengucapkan talak berulang, masih nafkah berulang dan sebagainya. Proses keluarnya itu apa? Kalau keluarnya kerja, walaupun tidak mendapatkan atau belum mendapatkan apapun itu tidak ada. Paham ya? Karena memang kerja keluar. Kita ambil contoh aja lah ya, Bapak, keluar negeri, kebetulan di sana malah nemunya yang agensinya ilegal. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa kan? Bisa pulang-pulang ke Indonesia lagi ternyata sudah 2 tahun dan itu pun tidak membawa apa-apa, yang ada malah sakit. Ya tidak ada percaya. Karena kondisi seperti itu bukan berarti dia meninggalkan tanggung jawab, tapi memang situasi yang terjadi yang tidak memungkinkan. Nafkah juga dari mana? Ngucapin cerai juga toh jadi enggak. Jadi itu tidak perlu ada kata rujuk karena memang tidak percaya. Ada lagi yang memang cerai ini udah titik cerai lah ini. Udah sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun otomatis namanya juga cerai dan sudah tidak memberikan nafkah lahirnya dan batinnya. Info-info pun udah enggak, tiba-tiba nah ini kasus yang kedua. Pengen rujuk lagi, itu baru nikah lagi. Beda ya konteksnya ya. Jadi Bapak-bapak, ketika kita tidak memberikan nafkah kepada istri, bukan dalam perkara memang kita zalim, dalam arti memang tidak mau bekerja dan lain sebagainya, itu tidak termasuk masalah zalim, bukan minta keriduan istri aja.
Ya bahwa kita memang dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit. Itu aja. Dan istri haram hukumnya masuk ke dalam surga jika meminta cerai kepada suami bukan karena hukum syariat. Ya, suaminya udah kerja kurang, buat beli makeup aja kurang, buat ke mall kurang, minta cerai nggak bakal mencium bau surga. Jangan masuk mencium juga, karena urusan dunia kaitannya untuk bersama, senang bersama, susah bersama. Tapi kalau sudah karena syariat boleh. Misalkan suami saya selingkuh terus, suami saya judi terus, pokoknya wilayahnya sudah berbenturan dengan syariat dan nggak kuat. Tapi ada seorang perempuan yang solihah, sabar menghadapi suaminya, amalannya cuma satu, bisa menyadarkan suami yang durhaka, durjana. Apa itu? Bismillah setiap mau melakukan apapun, bikin kopi bismillah, mau ngapain bismillah, bismillah. Ketika suaminya gerah melihat istri, perempuan itu kan kalau sholat ibadahnya, contoh sholat ya ibadahnya, suami itu durhaka, suami itu gak rese lagi tuh. Sholatnya perempuan tuh gak bakal pernah bisa khusyuk, gak bakal pernah. Tapi itu dipandangnya tinggi di sisi Allah, di tengah-tengah orang yang ahli maksiat dia masih bisa ibadah. Ini ada emas, ini ada emas, sama-sama. Ini 1 gram, ini ratusan gram, ini ditengok gak? Enggak. Tapi yang 1 gram ini dilempar ke lumpur, ditengok gak? Nah, ketika seorang istri atau seorang suami di tengah-tengah keluarga yang ahli maksiat, dia naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istri ini sama. Suaminya gerah melihat istrinya dia pulang dari sholat, lagi ngaji. Walaupun bentak-bentak terus masih dia sabar, dicaci maki masih dia sabar, ditendang masih sabar, dititipin uang si istri ini. Dia ngeliat di kamar, ternyata uang itu dikunci, pintu itu kamar itu lemari itu dikunci, kuncinya kalau di atas. Istrinya keluar, dia masuk pintu, masuk kamar, diambil kunci itu, dia balik lagi, mana uang tadi? Datang, nggak ada kuncinya, langsung pegang kunci pintu lemari ininya apa namanya? Ya, itunya. Terus mengucapin bismillah, buka bismillah, buka. Langsung suaminya sujud dan meninggal dalam kondisi sujud melihat istrinya cuma bismillah aja bisa buka. Jadi sebetulnya dalam rumah tangga itu banyak keajaiban, cuma kita suka nggak ngomong sih masalahnya. Kita tertutup dengan doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya duit 1 miliar. Pengennya tuh di depan 1 miliar langsung. Itu yang menutupi keajaiban Allah yang datang setiap hari ke kita sebetulnya. Asli itu setiap hari, Pak. Allah memberikan keajaiban bagi kita tuh luar biasa. Ada yang mungkin, aduh, pengen ngaji, nggak jadi ngaji. Nggak ingat, tiba-tiba dikabarin, aku berangkat ngaji. Itu keajaiban, Pak. Keajaiban luar biasa. Ada yang berencana, ternyata rencananya tidak sesuai dengan diharapkan. Ada yang nggak berencana malah sesuai dengan apa yang diinginkan. Luar biasa. Kehendak Allah itu, keinginan Allah itu lebih bagus daripada keinginan kita. Jadi ayo kita bersama-sama lah. Makanya saya berharap di Majelis At-Tawazun itu kalau belum saling mengenal, saling sapa dulu. Gitu ya, saling sapa, saling memberikan motivasi. Ketika ingin berkeluh kesah segala macam, saya melarang jamaah Majelis Saling At-Tawazun saling berkeluh kesah. Berkeluh kesah langsung ke guru saja. Biar saya memberikan solusi. Ya, nanti itu akan menjadi fitnah dan sumber-sumber yang disebut dengan malapetaka atau konflik. Gak usah berhasil curhat. Ya, gak usah besti-bestian ya. Gitu ya. Kalau mau curhat ke saya aja. Nanti saya tampung semuanya. Jadi ya, paling tidak ya saya mau pusing-pusing sendiri lah. Gitu ya. Tapi kalau sudah sama teman curhat-curhat jangan. Ya, jangan. Saya akan arahkan ke arah situ supaya apa? Ingat ketika kita menjadi hakim di salah satu keluarga rumah tangga yang sedang berantem, jangan kita memihak kepada salah satu. Kita katakan kamu salah, kamu juga salah. Gitu ya. Kalau ada orang yang mau didamaikan rumah tangganya, Pak, kalau rumah tangga si Bulan gini-gini, pesan saya, jangan sekali-kali datang ke rumah dia. Jangan. Kalau dia mau didamaikan, sudah datang ke rumah kita. Bahaya buat kita. Kita masuk ke dalam kategori bercampur. Ya, ini sesuai dengan pengalaman saya. Ternyata kalau Pak, minta tolong gitu berantem, disuruh sini kalau mau damai. Ya, saya ditelepon jam 1, dimuju, datang ke sana, kirim pada melayang. Saya di depan itu ada balai, saya tidur aja. Cerai, tidur aja. Istrinya ngomel ke saya, usah kan itu di sini buat gerabitan kami. Terus mau ngapain kan dari tadi mau cerai aja, mau urusan saya tidur lagi di balai. Berdoa amat, pusing Mbak. Nyir kayak gitu. Kalau memang mau bener ya udah duduk baru. Besoknya apa? Keramas Pak. Wah, lu saya bilangnya orang, saya mau susah-susah ada media. Besoknya malah keramas. Gitu ya, paham ya? Jadi hati-hati kalau mau ngadamin orang masalah rumah tangga, jangan di rumah dia. Dia akan kuasa untuk bercerita semuanya. Istri bercerita kejelekan suami kejelekan. Percuma kita mau ngomong apa di situ? Mau jadi pendengar, gak usah mau dengerin seseorang. Nah ya, kecuali murid ke guru, orang tua ke anak, dengerin gak apa-apa. Bila perlu ambil bangkas sambil tiduran. Cerita.
gitu ya, atau suami kepada istri kan gitu ya. Kalau istri kalau ngomong kan panjang lebar ya. Kalau kita kan intinya gitu ya, makan selesai. Kalau istri mau makan pakai apa? Panjang kok urusannya. Gitu ya. Jadi itu ada trik-trik supaya kita bisa ikut andil di masyarakat dalam kemaslahatan atau kebaikan. Maka insya Allah lewat wasilah kita belajar seperti ini tujuannya apa? Supaya kita bisa saling mengisi untuk menyempurnakan satu dengan yang lain, karena kita sadar dan kita akui bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Amin ya, mudah-mudahan kita menjadi yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dengan istri kita saling menyempurnakan, sesama teman dan sahabat ikhwan juga kita saling menyempurnakan. Insya Allah walaupun tidak akan pernah menjadi sosok manusia yang sempurna, tapi ikhtiar kita untuk menjadi sempurna akan diberikan fadilahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sudah bisa sampaikan ya, karena kita nanti berbincang, kita ngobrol, itu juga ada makanan yang juga bisa dicicipi, dimakan oleh bapak-bapak ya, supaya setelah majlis ini langsung juga ada bincang-bincangnya lah, walaupun 1-2 kata gitu ya. Jadi silaturahmi kita terasa gitu ya, terasa seperti keluarga dan saudara. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mohon maaf nanti dibaca saja ya surat An-Nisa 34. Terjemahnya silakan ini dibuka. Nanti kita pada waktu yang akan datang langsung ke dalam hadis, ke kajian hadisnya yang halaman 7-nya ya. Kita akan lanjut ya. Bagi bapak-bapak yang memang ada kesiapan untuk ini, silakan beli yang kita dulunya, nanti kita ini nanti bapak yang provokatif. Kalau tidak ada isinya itu sudah cukup kok. Karena ini intinya malah sebetulnya kalau ini kan ada penjelasannya, supaya saya ngejelasinnya nggak mau nggak sebelum dewe ya, sebelum dewe enggak sesuaikan dengan pengarang kitab ini ininya kemana arah pembicaranya, jadi ya supaya kita bisa mendapatkan kami subhanallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bukunya gratis, silakan dibawa pulang ke rumah ya, dikasih nama masing-masing dihadirkan, nanti ini bawa di kertas buku tulis supaya apa yang poinnya nanti kita bisa tulis gitu ya. Nggak ada kata telat untuk belajar ya, walaupun kita udah senior. Saya nggak mau bilang tua senior ya, tapi belajar. Hadir di majelis ini, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke majelis ini sampai kita kembali ke rumah mudah-mudahan jadi jalan amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kitab buku ini silahkan dibawa pulang Pak. Ini ada hadiah dari hamba Allah, mudah-mudahan yang menghadiahkan juga menjadikan wasilah untuk pahala dengan hadiah buku ini. Saya mengharapkan setelah talim ini kita tidak pulang, kita ada sedikit jajanan di luar Pak, silakan dinikmati sambil kita ngobrol-ngobrol. Yang mungkin ingin sampai sholat asar di sini silakan. Yang mau nanti setelah menikmati jajanan mau kembali ke pulang juga silakan. Terima kasih, kita akan kembali bertemu di pekan kedua di bulan Oktober. Mudah-mudahan kita disehat-sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut dalam saling muta'alim ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.